Oke, kita langsung mulai saja ya. Baik, selamat pagi untuk Pak Ino, Pagi. dosen dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, dan juga ada Benaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Jadi pagi ini adalah sesi wawancara dengan isu perkembangan teknologi dan pengaruhnya dalam proses belajar mengajar di masa kini. Nah, pertanyaannya pertama yang pasti ya berkaitan dengan perkembangan teknologi. Pak Ino, gimana pendapatnya tentang perkembangan teknologi di masa kini, Pak? Silakan. Eh, Selamat pagi Bu Yesi, selamat pagi Binaya. Jadi kalau melihat perkembangan teknologi sekarang, oh sangat begitu pesat ya. Apalagi dari 3G, 4G menuju 5G. Kita kan lagi menuju 5G ya. Jadi konsepnya juga memang kita harus mau untuk belajar, mau tidak mau harus belajar. Dan itu sangat dipaksakan. Kalau kita stuck pada satu tempat pun nanti akan membuat kerugian buat kita diri kita sendiri. Tapi ya kembali ke tadi bahwa perkembangan ini sangat luar biasa. Di samping untuk kata orang Dayak bilang tuh ya jangan jangan mundur gitu. Kalau bisa maju terus gitu kan bahasanya ampun menteng urek utusku seperti gitu ya. Ya, itu seperti itu. Baik, mungkin itu saja dulu. Oke, silakan Ben, menurut kamu gimana perkembangan teknologi sekarang, Ben? Baik, terima kasih. Menurut saya, perkembangan teknologi pada masa kini sungguhlah pesat. Dan dikarenakan teknologi yang terus berkembang, mahasiswa juga dituntut untuk berkembang. Dengan penggunaan teknologi yang begitu baik sekarang ini, mahasiswa pun dapat berkarya dengan lebih baik daripada eh, saat masa-masa teknologi itu masih kurang. Sekarang kita dapat menggunakan teknologi itu untuk berkomunikasi dengan cepat. Lalu kita dapat berbagi dan sharing dengan teman-teman yang lain seputar materi kuliah dan hal tersebut juga sangat membantu dalam perkuliahan. Itu dari saya. Terima kasih. Iya. Nah, untuk Pak Ino sendiri sebagai dosen atau pengajar, biasanya suka menggunakan platform apa, Pak? Saya biasanya WhatsApp dengan Zoom. Karena dua Oke. aplikasi sangat mempermudah. Dari sisi ekonomi juga enak, dapat lagi mahasiswa yang supaya ekonominya, mohon maaf, rendah, lalu jarak mereka yang begitu jauh di kampung, sinyalnya naik turun sinyal, jadi media itu karena nggak bisa dipaksakan juga mahasiswa kita, karena mahasiswa kita di Kalimantan Tengah bukan mahasiswa yang sifatnya digitalisasi seperti di daerah-daerah maju seperti itu. Iya, benar ya, Pak. Ya. Nah, kalau Benaya sendiri suka yang mana nih, Ben? Dari semua platform yang ada sekarang? Dari semua platform, saya lebih menyukai melewati WhatsApp Group karena di situ kita lebih mudah melakukan chat bersama dosen untuk saling berbagi informasi dan informasi itu juga lebih cepat untuk disampaikan ke teman-teman dan mudah dimengerti. Selain dari itu, mungkin lebih menyukai juga melewati Zoom, karena kita dapat berbagi pandang tatap muka seperti ini, walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa saling sharing bersama dan berbagi tentang pengalaman-pengalaman kita. Walaupun penggunaan Zoom sendiri lumayan memberatkan mahasiswa karena penggunaan data yang luar biasa, tetapi demi kuliah, maka hal tersebut wajib dilakukan. Terima kasih. Iya, jadi eh, ini suka Zoom dan juga ini ya, WhatsApp ya. Lebih mudah tentunya, lebih murah juga. Lebih bisa dijangkau lah ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ini terkait dengan dampak atau pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar. Dampaknya itu bagaimana? Silakan Pak Ino. Baik, kalau kita berbicara kembali tentang topik yang tentang teknologi ya, media sosial seperti ini itu sangat bagus karena kita baik dari tenaga pendidik ataupun dari mahasiswa sendiri pun eh, kita bisa berkreasi dan lalu kita bisa mengakses eh,
ilmu-ilmu yang belum kita dapat, apalagi yang kalau dulu kan mencari buku sangat susah, lalu biaya, lalu sekarang tinggal mendownload bahan-bahan pun jadi mempermudah baik itu tenaga dosen maupun tenaga mahasiswa, dan juga kita juga dipaksa juga untuk harus belajar memang. Nah, tapi dari sisi negatifnya tadi, dari sisi negatifnya bahwa tidak ada titik temu nanti antara tenaga pendidik dengan mahasiswa, karena nanti apa yang disampaikan itu tidak akan bisa dapat 100%. Karena yang sangat dibutuhkan itu, karena begini, kalau media daring itu sangat-sangat bagus, tapi untuk hasilnya itu sangat kecil, nilai poinnya sangat kecil yang didapatkan. Nah, tetapi kalau sifatnya luring, hasilnya poinnya akan lebih besar, karena apa yang didapat itu juga akan mudah untuk diaplikasikan langsung di keluar, seperti itu. Itu saja sih kalau menurut saya. Oke, silakan Benaya, dampak positif atau negatifnya bagaimana? Oke, kalau dari saya, kalau kita membahas mengenai pembelajaran melalui media sosial ini, positif dan negatifnya itu tentu saja ada. Kalau positifnya dari saya, tentu saja itu mempermudah pembelajaran kami, karena kami dapat memudah dalam mengakses materi-materi yang ada melalui Google maupun melalui YouTube secara videonya. Di sana juga kita juga mudah sharingnya karena menghubungi teman-teman yang jauh itu mudah sekali. Jadi kita dapat berbagi pandang mengenai suatu hal yang belum kita ketahui. Dan tentu saja untuk negatifnya adalah kita tidak dapat bertemu dengan secara langsung dikarenakan yang masih wabahnya pandemi COVID ini. Dan juga benar apa yang dikatakan oleh Pak Ino sebelumnya tentang mengenai pembelajaran melewati Zoom ini tidak sepenuhnya dapat kami tangkap. Oleh karena itu, eh, efektif atau tidak efektifnya itu tergantung dari bagaimana mahasiswa memandangnya. Ya, itu sekian dari saya. Oke, jadi kesimpulannya adalah teknologi sekarang sangat berkembang pesat ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa harus melek dan harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, apalagi di masa pandemi ini yang mungkin sulit kita bertatap langsung, bertemu langsung, tapi dengan adanya perkembangan teknologi, dengan munculnya banyak platform, kita bisa bertemu walaupun lewat virtual. Nah, untuk dampak negatif dan positifnya, itu persepsi masing-masing. Tentunya informasi, segala wawasan, apapun materi bisa kita akses dengan lebih cepat. Namun negatifnya adalah penerimaan ya dari mahasiswa itu sendiri itu tentu tidak 100% ya ketika lewat virtual daripada langsung, dan kemudian juga terkait dengan akses ya, pasti akses internet juga sangat berpengaruh. Kemudian tidak semua mahasiswa memiliki paket data, ya juga benar. Nah, baik, sekian untuk wawancara singkat hari ini. Semoga wawancara kita ataupun yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Selamat pagi Pak Ino dan juga Benaya. Tuhan Ya, memberkati. Selamat pagi, Bu. amin.